Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam pembahasan mengenai Injil yang akan kita baca dalam liturgi Minggu 3 Maret 2024 yang merupakan Minggu Prapaskah yang ketiga. Injil akan diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 28 yang mengisahkan Yesus menyucikan bait Allah. Kita tahu detail kisahnya. Yesus yang datang ke bait Allah di Yerusalem, kemudian Yesus menegur bahkan melakukan pembersihan terhadap bait Allah di Yerusalem itu. Pertama membaca kisah ini kita tentu merasa bingung. Kenapa? Karena gambaran Yesus yang lemah lembut, yang penuh kasih itu seakan menjadi tidak kelihatan dalam peristiwa Yesus membersihkan bait Allah dari para pedagang dan para penukar uang itu. Tetapi kiranya kita perlu melihat latar belakang dari pembersihan oleh Yesus ini. Jadi sebenarnya fungsi dari para penukar uang itu adalah menukar uang yang ada gambar kaisar Romawinya dengan uang yang lebih netral, uang yang tidak memuat gambar kaisar, supaya uang itu bisa menjadi persembahan untuk kepentingan umat yang datang ke bait Allah. Juga hewan-hewan yang akan dipersembahkan di bait Allah sudah juga disediakan di sana, sehingga orang dari jauh tidak perlu datang membawa sendiri hewan kurban. Tetapi masalahnya adalah bahwa para pedagang dan para penukar uang ini kong kali kong dengan pengurus dari rumah ibadat. Mereka menetapkan harga yang memberatkan bagi para peziarah. Mereka terlalu banyak mengambil keuntungan. Bahkan bait Allah yang adalah tempat memuji Yahweh berubah menjadi sebuah pasar yang penuh dengan kelicikan dan penindasan terhadap para pembeli yang tidak semuanya itu berasal dari kalangan yang mampu. Oleh karena itu sangat bisa dipahami bahwa Yesus marah sekali ketika mendapati bait Allah sudah seperti menjadi pasar yang tidak karu-karuan. Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita petik dari situ? Kita perlu juga berhati-hati agar gereja kita tidak menjadi pasar di mana orang bersaing mencari keuntungan pribadi. Kita harus selalu mengutamakan pelayanan yang murah hati, pelayanan yang transparan, pelayanan yang jujur, pelayanan yang tidak menindas, terutama kepada umat yang lemah. Kemudian, tentu saja kita diajak juga untuk mengingat bahwa bait Allah yang sejati itu adalah tubuh Kristus dan kita yang menyambutnya. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa runtuhkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Bait Allah yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri yang akan bangkit setelah wafatnya, setelah 3 hari itu. Maka mari kita membangun bait Allah yang sejati, yaitu apa? Kesatuan kita dengan Tuhan dan gereja kudusnya. Mari kita membersihkan bait Allah kita dari aneka praktik-praktik koruptif, manipulatif, dan juga hal-hal yang kurang berkenan pada Allah dan sesama. Keluarga kudus menyertai dan berkat Allah menguatkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.